Pada anak-anak yang masih berusia di bawah 5 tahun, sangat rentan mengalami choking atau tersedak. Hal ini karena masih ada kebiasaan-kebiasaan untuk memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya. Selain itu juga, anak-anak di usia tersebut belum bisa memiliki usaha untuk batuk dengan baik, sehingga tidak bisa mengeluarkan benda-benda tersebut apabila masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, benda-benda apa saja yang biasanya bisa masuk ke dalam saluran pernapasan dan menyebabkan tersedak? Ada manik-manik, atau kelereng, ataupun baterai. Itu biasanya benda-benda yang menyebabkan anak mengalami tersedak. Pada saat anak mengalami tersedak, yang pertama, cobalah untuk menghubungi bantuan secepatnya, misalnya dengan menghubungi ambulans ataupun bantuan yang lainnya. Usahakan Anda menghubungi dengan telepon yang menggunakan loudspeaker sehingga tangan Anda bebas untuk melakukan pertolongan pertama pada bayi atau anak. Apabila bayi masih berusia di bawah 1 tahun, kita bisa menggunakan manuver back blows atau memberikan dorongan pada bagian punggung. Caranya bagaimana? Dengan Anda berada dalam posisi duduk, letakkan bayi pada posisi tengkurap di atas paha Anda. Gunakan lengan Anda untuk menopang kepala dan juga badan dari bayi. Kemudian, cari bagian tengah dari punggung bayi di antara kedua tulang belikat. Gunakan bagian dalam pergelangan tangan Anda untuk mendorong atau menekan di bagian tengah punggung bayi tersebut. Lakukan gerakan tersebut sebanyak 5 kali. Nah, apabila benda yang menyumbat saluran pernapasannya bisa keluar, maka hentikan manuver tersebut. Tetapi apabila tidak berhasil, maka Anda bisa melakukan manuver lain, yaitu dorongan pada bagian dada. Caranya bagaimana? Letakkan bayi pada posisi telentang, kemudian cari tulang dada yang berada di bagian tengah dada bayi. Kemudian di bagian itu doronglah menggunakan kedua jari Anda. Dorong dengan keras, kemudian ulangi sebanyak 5 kali. Apabila usaha tersebut masih belum juga bisa melepaskan atau membebaskan anak dari tersedak, maka segera cari bantuan sambil tetap berusaha mengulangi manuver tersebut. Apabila anak sudah berusia lebih dari 1 tahun, maka kita bisa melakukan dorongan di area perut. Caranya bagaimana? Letakkan anak pada posisi berdiri, kemudian kita berlutut di belakangnya. Kemudian lingkarkan lengan kita di sekitar perut anak. Kemudian genggam tangan, kemudian tangan itu dibungkus dengan tangan yang satunya lagi. Kemudian cari area antara pusar dan tulang dada. Kemudian lakukan dorongan ke arah atas dan dalam. Lakukan sebanyak 5 kali. Apabila benda yang menyebabkan tersedak bisa keluar, maka hentikan manuvernya. Tetapi apabila belum berhasil, usahakan untuk mencari bantuan sambil tetap mengulangi manuver tersebut. Nah, setelah benda itu bisa dikeluarkan, jangan lupa untuk tetap mencari bantuan karena siapa tahu masih ada sisa dari benda itu yang masuk di saluran pernafasan anak atau bayi. Kemudian juga untuk memastikan bahwa bayi atau anak berada dalam kondisi baik setelah kita lakukan manuver tersebut. Ya, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada saat kita menolong anak yang sedang tersedak. Yang pertama, jangan berusaha untuk mengeluarkan benda yang membuat anak tersedak apabila kita tidak bisa melihat benda tersebut. Kenapa? Karena ditakutkan kita justru akan mendorong benda itu semakin dalam masuk ke saluran pernapasan. Yang kedua, walaupun kita sedang berusaha mencari bantuan, jangan pernah meninggalkan anak. Usahakan untuk tetap mencari bantuan sambil kita berada di samping anak. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk tetap mencari bantuan walaupun kita sudah berhasil mengeluarkan benda yang membuat anak mengalami tersedak, supaya bayi atau anak bisa diperiksa lebih lanjut tentang kondisinya. Untuk mencegah bayi atau anak tersedak makanan, maka yang paling penting adalah menghindarkan benda-benda yang mungkin bisa membuat bayi atau anak tersedak dari lingkungan di sekitarnya. Contoh benda-benda yang mudah untuk membuat anak tersedak adalah kelereng, manik-manik, atau juga baterai. Nah, hindarkan benda-benda itu dari sekitar anak dan juga selalu awasi pada saat anak bermain agar kita tahu bahwa dia tidak memasukkan benda-benda yang berbahaya ke dalam mulutnya.
WHO merekomendasikan pemberian makanan pendamping ASI atau AMP-ASI dengan tekstur yang naik secara bertahap. Apa tujuannya? Tujuannya salah satunya adalah untuk mencegah bayi atau anak mengalami tersedak. Karena kemampuan bayi atau anak untuk bisa menelan suatu benda dengan tekstur tertentu itu akan naik secara bertahap. Apabila kita memberikan makanan dengan tekstur yang terlalu kasar atau potongan yang terlalu besar pada bayi atau anak, padahal dia belum memiliki kemampuan untuk menelannya, maka akan meningkatkan resiko bayi atau anak mengalami tersedak. Sekian pembahasan mengenai pertolongan pertama pada anak yang tersedak. Bersama saya, Dr. Sesa Purnocitro, spesialis anak. Sampai jumpa di episode selanjutnya.